Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tuhan memberi 2 telinga bagi setiap kita, bukan hanya untuk mendengar, melainkan untuk mendengarkan banyak hal penting yang perlu kita pahami, khususnya kebenaran firman Tuhan, agar kita bisa hidup benar dan bersikap benar dalam segala hal. Sayangnya, tidak semua orang bisa mendengarkan, apalagi mendengarkan dengan baik dan cermat, sebab mendengarkan melibatkan pikiran, hati, dan seluruh diri kita. Akibatnya banyak terjadi kesalahpahaman baik terhadap manusia maupun terhadap Tuhan. Kesalahpahaman terhadap manusia saja bisa berakibat fatal, apalagi salah paham terhadap Tuhan. Kita bisa kehilangan banyak hal yang indah dan momen-momen penting untuk berkarya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Maksudnya adalah sangat penting senantiasa melatih diri untuk mendengarkan dengan baik dan cermat. Tuhan Yesus menekankan hal tersebut sebab sebagai orang berdosa, kita cenderung tidak sabar dan tidak teliti dalam mendengarkan. Kita hanya mau mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinga dan mengabaikan hal-hal yang menyakitkan dan tidak ingin kita dengar. Mendengarkan apa yang dikatakan Roh maksudnya Roh Kudus. Kepada jemaat-jemaat menunjuk kepada surat-surat yang dikirim kepada ke-7 jemaat dalam kitab Wahyu, yang merupakan simbol dari semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Roh Kudus berbicara secara spesifik kepada setiap jemaat sesuai dengan situasi dan kondisi mereka masing-masing. Mendengarkan Roh Kudus berarti mencermati semua yang dikatakan Roh Kudus di dalam konteks masing-masing jemaat tanpa memilah-milah mana yang ingin kita dengar dan mana yang tidak ingin kita dengar. Dan menjadikan semua itu sebagai cermin untuk melihat diri kita sendiri serta meresponinya dengan baik dan benar. Artinya, bukan hanya mengerti melainkan juga melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu terus-menerus melatih diri untuk membaca Alkitab dengan teliti, mendengarkan dengan cermat poin penting apa yang sebenarnya Roh Kudus hendak komunikasikan kepada kita, dan melakukannya dengan taat dan setia. Jika kita terus-menerus melakukan hal tersebut, maka kita akan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah hidup berkemenangan. Dampak dari hidup berkemenangan adalah diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Itulah hidup yang kekal. Tuhan sudah menyediakan semua itu bagi orang percaya. Karena itu, mari kita lakukan bagian kita dengan baik dan benar, dengan penuh percaya bahwa suatu saat Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjadikan kita sempurna dan utuh. Amin.